karena niscaya tidak satupun manusia yang bisa memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Hey guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror Special Ramadan. Minal aidin wal faizin untuk semua teman-temanku. Kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Gimana puasa kalian? Masih aman? Aku paham banget, tantangan terbesar puasa kita tahun ini bukan lapar atau haus atau lelah karena bekerja atau panasnya matahari. Tapi yang paling susah itu guys, menahan hati dan mulut kita untuk tidak menghujat, membenci, mengutuk berita-berita tentang gebrakan pemerintah. Oke guys, selama bulan puasa ini kita akan membahas topik-topik tentang sejarah Islam dan hal-hal yang ada dalam agama Islam. Nah, kalau Ramadan tahun lalu kita udah bahas tentang lahirnya Dajjal, kisah Tamim Ad-Dari yang bertemu dengan Dajjal, pecahnya perang akhir zaman, dan juga sejarah tentang Wahabisme. Dan pembahasan itu semuanya seru-seru banget. Kalau misalnya kalian belum tonton, linknya aku taruh di description box. Dan Ramadan tahun ini, aku juga akan membahas tentang sejarah Islam, melanjutkan dari pembahasan tahun lalu, yang semoga aja keburu untuk diupload semua di Ramadan ini, karena aku udah punya banyak list pembahasan yang seru-seru. Dan video kali ini kita akan membahas tentang satu makhluk yang ada di era akhir zaman juga, yang belum sempat dibahas tahun lalu, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang nggak kalah seremnya dengan Dajjal, guys. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini bisa dibilang masih misterius ya, guys. Keberadaannya masih belum bisa dipastikan secara jelas, tapi dalam Islam, dalam Al-Quran dan Hadis, itu petunjuk-petunjuk tentang Ya'juj dan Ma'juj ini udah dikasih tahu, udah di-spill. Di mana perkiraan dia berada, gimana nanti dia muncul, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka muncul, dan gimana akhir hidup mereka. Tapi sebelum nonton video ini, aku sarankan kalian untuk nonton setidaknya tentang perang akhir zaman yang video tahun lalu. Karena pembahasan kita saat ini memang melanjutkan dari kisah perang akhir zaman itu. Karena Ya'juj dan Ma'juj ini muncul setelah eranya Dajjal, guys. Jadi waktu Dajjal udah turun, dia udah dihabisi oleh Nabi Isa alaihissalam, barulah Ya'juj dan Ma'juj ini muncul. Oke, tanpa memperpanjang-panjang kata-kata lagi, kita langsung masuk pembahasannya. Karena ini kayaknya lumayan panjang pembahasannya, takut durasi kelamaan. And now, before you exercise, the mirror mode slot. Nah, pembahasan di sejarah dan asal mula ini dikutip dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang ditulis oleh Lilik Agus Saputro. Dan sebagian juga aku cari di ChatGPT dan di beberapa artikel Google. Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini dipercaya sebagai dua suku yang merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Artinya, mereka ini adalah manusia. Tapi dibilang manusia, mereka beda dengan kita. Nah, mereka ini punya garis keturunan dari Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihissalam. Dan di bawah Nabi Nuh, mereka ini keturunannya Yafis, putra Nabi Nuh. Dan ini kejadiannya setelah banjir besar yang dahsyat pada zamannya Nabi Nuh ya guys. Jadi berawal dari ketika Nabi Nuh alaihissalam ini udah mau wafat. Dia memanggil semua anak-anaknya untuk berkumpul dan dibantu oleh Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memanggil semua anak-anaknya. Nah, dari semua anak yang dipanggil, ada dua anak yang nggak datang, yaitu Ham dan Yafis. Nah, si Yafis inilah yang dikatakan sebagai cikal bakalnya Ya'juj dan Ma'juj. Keturunan dia gitu. Jadi, keturunan Yafis menjadi Ya'juj dan Ma'juj ini dikatakan sebagai teguran atau konsekuensi dari Allah karena dia tidak mendengarkan panggilan dari orang tuanya. Nah, hingga tiba waktunya berjalan, Yafis ini bersama sang istrinya memiliki keturunan juga yang diberi nama Sanaf. Dan seiring berjalannya waktu, ketika Sanaf ini tumbuh besar, dia mulai mengalami kelainan di tubuhnya. Dia tumbuh tidak seperti anak normal lainnya. Nah, si Sanaf inilah yang nantinya dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Sanaf tumbuh besar, dia mulai banyak keturunan. Selain tubuh fisiknya yang agak ganjil, keturunan Sanaf ini juga punya nafsu makan yang sangat gila-gilaan. Ya bisa dibilang dia ini nggak pernah bisa kenyang guys. Saat hidup, keturunan Sanaf ini suka menghabiskan air yang ada di sungai dan danau. Dan hal itu meresahkan masyarakat, karena dianggap mereka ini menghabiskan sumber daya alam. Nah, pada saat itu masyarakat yang hidup bersama keturunan Sanaf ini mengalami kekeringan. Selain menghabiskan sumber daya alam, mereka ini juga suka melakukan kerusakan di lingkungan masyarakat itu. Kayak mengganggu anak-anak, mencelakakan orang dewasa, merusak lah pokoknya. Nah, karena kondisi yang udah nggak kondusif lagi di lingkungan itu, akhirnya Allah mengutus Raja Zulkarnain untuk datang dan berbaur dengan masyarakat itu. Jadi Raja Zulkarnain ini adalah raja yang terkenal sangat baik. Dia sangat bijak, sangat mengayomi, dia taat sama Allah. Pokoknya ciri-ciri
raja yang hampir mendekati nabi, tapi dia bukan nabi. Pokoknya ciri-ciri raja calon penghuni surga lah gitu. Nah, diutuslah Raja Zulkarnain ini oleh Allah untuk datang ke pemukiman itu dan membantu. Nah, Raja Zulkarnain dikatakan tiba di suatu tempat di antara dua gunung. Dan di balik gunung itu, dia menemukan sebuah kelompok yang bahasanya tidak bisa dikenali. Dan kaum-kaum itu juga mengatakan bahwa mereka terancam oleh yang namanya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, mereka pun diminta oleh Raja Zulkarnain untuk meninggalkan wilayah itu untuk keselamatan. Selain itu, mereka juga minta bantuan ke Raja Zulkarnain untuk membangun sebuah dinding yang terbuat dari tembaga dan besi, dan bangunan inilah yang nantinya akan mengurung Ya'juj dan Ma'juj sampai akhir zaman. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan 95 Allah berfirman, mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehlah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka." Dia, Zulkarnain, berkata, "Apa yang telah dikuasakan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Dan atas izin Allah, dinding itu berhasil dibangun dan terjaga kekuatannya sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan terjadi menjelang hari kiamat besar. Dan sampai sekarang kita masih terlindung dari ancaman Ya'juj dan Ma'juj karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 96 Allah berkata, "Hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Nah, mengutip dari tafsir Al-Maraghi juz ini berapa ya? Oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Ya'juj dan Ma'juj ini berasal dari ras Turki atau Mongolia, yaitu bagian timur atau bagian tengahnya benua Asia. Ciri-ciri mereka juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh. Hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah, wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Nah, mereka ini punya sifat perusak yang sangat luar biasa berbahaya. Wataknya keras, ganas, kejam, serakah, tidak punya belas kasihan, sombong, suka merampok, memperkaos. Mereka membenci semua bangsa manusia kecuali bangsa mereka sendiri, dan punya populasi yang jauh lebih banyak daripada manusia. Nah, dalam kepercayaan Kristen, Ya'juj dan Ma'juj ini disebut Gog dan Magog. Mereka punya ciri-ciri yang sama dan tanda-tanda yang sama, walaupun ada sedikit perbedaan dari segi cerita. Tapi menurut beberapa ahli tafsir, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah simbol perangai manusia di masa depan, di akhir zaman. Dan apakah artinya Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman itu adalah manusia sekarang yang udah mewarisi sifat-sifat tadi? Jadi sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu manusia zaman kita sekarang yang berubah. Karena pergerakan dunia ini, berubahlah menjadi sosok perangainya Ya'juj dan Ma'juj. Karena kita nggak bisa pungkiri lagi guys, semua yang tadi tersebut, sifat-sifat Ya'juj dan Ma'juj itu udah terjadi di zaman sekarang. Manusia-manusia zaman sekarang udah banyak melakukan hal-hal itu, iya nggak? Aku nggak tahu, itu cuma sotoy aja sih. Nah, kesombongan Ya'juj dan Ma'juj ini bahkan juga ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Saking sombongnya mereka, bahkan mereka ini sudah di tahap menantang Tuhan. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Mereka, Ya'juj dan Ma'juj, meminum air di bumi sampai habis. Ketika sebagian mereka lewat di sebuah danau, mereka meminumnya hingga kering. Ketika orang-orang yang terakhir dari mereka lewat, mereka berkata, di sini dulu pernah ada air. Mereka berkata, kita telah mengalahkan penduduk bumi. Sekarang kita akan mengalahkan penduduk langit. Kemudian mereka menembakkan panah mereka ke langit, dan Allah mengembalikan panah-panah tersebut kepada mereka dalam keadaan berlumuran dar." Nah, ada yang menafsirkan kalau penduduk langit ini artinya para malaikat, makhluk-makhluk yang ada di sisinya Allah. Dan kembalinya panah-panah itu dalam keadaan berlumuran cairan merah, itu agar Ya'juj dan Ma'juj merasa menang. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah para penghuni neraka. Dalam HR Bukhari, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Mereka, Nabi Adam, kemudian bertanya, apakah itu pasukan penghuni neraka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka yang berasal dari setiap 1000 orang. Ada 999 orang diantaranya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu ini, wahai Rasulullah? Aku kemudian menjawab, bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, serta dari Ya'juj dan Ma'juj adalah 999. Jadi, secara jumlah, Ya'juj dan Ma'juj ini perbandingannya 1
banding 999. Setiap satu manusia di bumi itu ada 999 Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kalau sekarang di bumi itu populasi manusia ada 8,3 miliar orang. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu totalnya ada 8.291.700.000.000 orang. Bayangkan sebanyak apa mereka. Dan semua dari mereka itu punya sifat perusak yang sama. Dan nanti dia bakal berkeliaran di bumi ini di sekitar kita. Dikisahkan ketika pasukan Ya'juj dan Ma'juj ini bersiap untuk menyerang, bagian depan pasukannya itu ada di Suriah, dan bagian paling belakang pasukannya ada di Khurasan. Jarak Suriah dengan Khurasan itu, kalau kalian cek di Google ya, itu yang Suriah kita anggap titiknya di Damaskus. Berarti jumlah pasukan Ya'juj dan Ma'juj itu kalau berkumpul, itu sepanjang 1.500 sampai 2.500 km. Bisa dibilang mungkin hampir udah melebihi satu kota ya. Iya nggak sih? Dan di akhir zaman nanti mereka semua ada di depan mata kita. Sengaja di depan mata orang-orang masih hidup pada saat itu. Gila, bayangin aja dulu guys. Nah, berdasarkan sejarah tadi dan juga dibangunnya dinding Raja Zulkarnain, muncullah pertanyaan, di mana mereka saat ini dikurung? Di mana dinding Raja Zulkarnain? Dan untuk lokasi keberadaan mereka pun itu memunculkan banyak penelitian dan perdebatan guys. Ada yang percaya tembok Ya'juj dan Ma'juj itu adalah tembok besar Cina. Karena dari hadis Rasulullah tadi dikatakan kalau mereka itu bermata sipit. Dan orang-orang dengan gampangnya bilang ya itu tembok besar Cina. Karena cuma di Cina yang penduduknya bermata sipit dan ada tembok besar. Yaitu pikiran-pikiran dangkal manusia lah. Tapi kalau misalnya ditelusuri dari waktu pembangunannya, tembok besar Cina dengan tembok Raja Zulkarnain itu jauh banget jarak berdirinya. Dan dari bahan yang digunakan juga beda. Kita bisa lihat tembok besar Cina itu terbuat dari batu, tanah, dan lain-lain kan. Sedangkan tembok Raja Zulkarnain itu dari besi dan tembaga. Tapi spekulasi para peneliti lebih banyak mengatakan kalau tembok Ya'juj dan Ma'juj ada di dua tempat ini. Yang pertama ada di Asia Barat. Jadi menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj dan Ma'juj ini terletak di belakang pegunungan Kaukasus. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km. Kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut sebagai celah Darial yang letaknya itu di negara Georgia. Yang ukurannya itu lebih kurang 100 meter. Ya lumayan gede sih 100 meter. Dan di bagian celah inilah diduga merupakan penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj. Beberapa orang juga bilang kalau titik yang dikatakan itu sudah tenggelam dan sampai saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi dan keras. Dan titik ini juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian masuk dalam peta-peta Islam dan peta Rusia yang terletak di Republik Georgia. Itu kemungkinan pertama. Yang kedua ada di Asia Tengah. Ini menurut Al-Lajnah Ad-Daimah. Mereka ini tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Dia bilang letaknya itu ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Aturk atau bangsa Tartar yang ada di Mongol. Kemudian Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran itu menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggaranya Bukhara, itu terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkestan ke India yang bernama Buzgolkhana dalam bahasa Turki. Sedangkan orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya sebagai Dar-i-Ahani dan bangsa Cina menamakannya Timenkuan, yang semua kata-kata itu artinya pintu gerbang besi. Nah, tapi dalam surat Al-Kahfi ada beberapa ayat yang memberi petunjuk tentang posisi tembok penghalang itu, guys. Jadi dalam Al-Quran juga udah di-spill. Dalam surat Al-Kahfi ayat 90 disebutkan, hingga ketika sampai di posisi terbitnya matahari, arah timur, dia mendapatinya terbit pada suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Ya, bisa dibilang kaum ini saking tertutupnya, dia tuh nggak kebagian sinar matahari pagi. Itu petunjuk pertama di Al-Quran. Kemudian di surah Al-Kahfi lagi di ayat 93 disebutkan, hingga ketika sampai di antara dua gunung, dia mendapati di balik kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Dan dari dua ayat ini kita punya petunjuk bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj ada di sebelah timur dan ada di balik dua gunung. Tapi sampai sekarang, di mana lokasi pastinya, gunung mana yang dimaksud, itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Masih misteri dan hanya Allah yang tahu. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa seseorang berkata kepada Nabi SAW,
Aku telah melihat sebuah dinding bagaikan kain yang bergaris. Dan Rasul berkata, engkau telah melihatnya. Melihat apa ya Rasulullah? Apakah memang itu dindingnya Ya'juj dan Ma'juj yang seperti kain yang bergaris? Kain yang bergaris artinya apa guys? Apakah semuanya gunung itu kelihatan putih? Gunung salju kah? Kemudian ada garis di sana? Mungkin potongan atau belahan apa? Nggak tahu. Kemudian Sayyid Qutb berkata, ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz yang terkenal dengan pintu besi di awal abad ke-15 Masehi. Ya itu udah lama banget ya, udah masih zaman Nabi itu. Kemudian, seorang ilmuwan Jerman yang bernama Silberger itu pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam bukunya. Gitu juga seorang ahli sejarah dari Spanyol bernama Clapeo di dalam perjalanannya pada tahun 1403 Masehi, dan dia berkata, penutup kota pintu besi ada di jalan antara Samarkand dan India. Nggak tahu apakah itu benar dinding Raja Zulkarnain atau bukan. Tapi itulah beberapa spekulasi tempat-tempat yang disebut sebagai kemungkinan lokasi dinding penahannya Ya'juj dan Ma'juj. Tapi banyak ilmuwan, peneliti, para ulama yang mengatakan kalau kemungkinan besar Ya'juj dan Ma'juj ini ada di bagian utara, di tempat-tempat yang dingin, kutub es. Tapi yang paling banyak tersebut di artikel-artikel itu Mongolia sih guys. Tapi ya wallahualam gak ada yang tahu. Dan ada petunjuk lagi di surah Al-Kahfi ayat 98 dan 99, Allah sudah mengatakan, Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menjadikannya hancur luluh. Janji Tuhanku adalah benar. Dan di ayat 99, pada hari itu kami biarkan sebagian mereka, Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semua. Tapi perlu diingat ya guys, sejak zaman Rasulullah masih hidup, bangsa Ya'juj dan Ma'juj ini udah mulai menggali lubang di tembok Raja Zulkarnain untuk berusaha keluar dari zaman Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dinding penghalang itu, beliau bersabda, mereka melubangi setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari kalian akan melubanginya. Rasul bersabda, lalu Allah mengembalikan kokoh seperti semula. Sehingga ketika mereka telah mencapai waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka orang yang memimpin mereka berkata, kembalilah, esok hari insya Allah dengan izin Allah kalian akan melubanginya. Ini bikin aku merinding sih sumpah. Jadi mereka itu guys, tiap hari dari sejak zaman Rasulullah masih hidup, mereka tuh sudah mulai menggali tembok tempat mereka dikurung. Jadi setiap hari mereka hampir aja bisa bikin lubang celah untuk mereka masuk. Di sore harinya atau di akhir hari itu, si pemimpinnya bilang, udah kembali, besok kita sambung lagi. Tapi ketika mereka udah balik besok harinya, tembok itu kembali utuh karena kekuasaan Allah, hilanglah lubang yang udah mereka gali semalam. Nah mereka setiap hari kayak gitu, kembalilah, esok kita akan gali kembali. Ketika mereka datang, lubangnya ketutup lagi. Jadi mereka selalu ngulang dari awal setiap harinya. Sampai suatu hari si pemimpin bilang, kembalilah, besok kita akan melubanginya, insya Allah akan terlubangi. Jadi dengan sejak dia bilang insya Allah itu, lubang yang terakhir mereka gali, itu masih ada. Jadi mereka melanjutkan esok harinya, nggak ngulang dari awal lagi. Kenapa? Karena dia membawa Allah dalam usaha mereka. Kayak kalian kebayang gak sih, bahkan Ya'juj dan Ma'juj ya, si penghuni neraka, ketika mereka berbuat sesuatu menyebut nama Allah, insya Allah akan melubangi, Allah meridoi. Ini penghuni neraka loh guys. Kita yang manusia-manusia biasa dengan sombongnya gak mau bawa-bawa Allah dalam urusan kita. Kalian berkaca, sombong apa kita manusia yang ketika usaha kita gak melibatkan Allah. Banyak kan dari kita yang kayak melakukan sesuatu tuh bahkan jarang bilang insya Allah bisa, insya Allah kita akan melakukannya. Enggak. Ya'juj dan Ma'juj loh, penghuni neraka, mereka bilang insya Allah, lancar usaha mereka. Terbentuklah lubang itu akhirnya. Nabi Muhammad itu sampai melingkarkan jarinya menunjukkan seberapa besar lubang yang udah mereka gali. Karena insya Allah tadi. Subhanallah. Aku bangga menjadi Islam. Nah, setelah kita mengetahui asal-usul Ya'juj dan Ma'juj, di mana perkiraan lokasi mereka, apa yang menghalangi mereka saat ini, dan udah sampai mana progres mereka untuk keluar dari persembunyian mereka, kita udah tahu tentang itu. Nah, sekarang gimana gambarannya ketika mereka nanti muncul? Jadi dalam riwayat hadis yang sahih, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini akan hancur, dan mereka akan keluar dari bumi setelah Dajjal dihabisi oleh Nabi Isa alaihissalam. Itulah kenapa tadi kalian tonton ini dulu yang perang akhir zaman supaya ngalir alurnya.
Jadi antara lenyapnya Dajjal dengan munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu ada jeda guys. Jeda di mana semua umat manusia di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam dan ada Imam Mahdi juga pada saat itu, mereka semua ini hidup damai, hidup tentram, tidak ada bahaya, tidak ada lagi fitnah dari Dajjal, karena memang semua orang-orang beriman udah tersaring dan orang-orang kafir udah ngikut dengan Dajjal dan dihabisi oleh pasukan Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi kehidupan bumi pada saat itu lagi adem ayem, tentram. Wallahualam berapa lama kehidupan damai itu berlangsung. Tapi suatu hari kemudian, dinding penghalang Ya'juj dan Ma'juj ini akan hancur. Dan mereka semua akan keluar dari tempat di mana mereka ditahan. Dengan jumlah 8.291 miliar tadi, menghampar dari Suriah ke Khurasan sejauh 2.500 km. Mereka bersiap untuk mengacau dan merusak di kehidupan manusia lagi damai-damainya pada saat itu. Mereka melakukan berbagai kejahatan dan kerusakan, semua orang yang mereka lewati akan dihabisi, diambil nyawanya dengan ganas dan kejam. Orang-orang yang mereka lihat akan diperkaos dengan keji, tanaman rumah, semua sarana prasarana bakal dihancurkan. Mereka akan meminum habis semua air yang ada di sungai dan danau sampai dunia ini kekeringan. Pokoknya benar-benar merusak lah. Dan pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk membawa semua orang-orang beriman untuk bersembunyi di balik bukit karena niscaya tidak satupun manusia yang bisa memerangi Ya'juj dan Ma'juj. Saking bahayanya mereka, tidak ada manusia yang bisa melawan. Even itu Nabi Isa alaihissalam. Setelah sekian waktu mereka menguasai bumi dan menghabisi semua manusia yang mereka lewati, mereka mulai congkak dan menantang siapa lagi yang bisa mereka habisi. Di sanalah mereka menembakkan panah ke langit untuk menantang penduduk langit. Panah-panah mereka kembali turun ke bawah dengan cairan merah seperti dar yang Allah buat, sampai mereka merasa senang dan bangga atas kehebatan mereka. Tapi itu adalah titik rentan mereka. Karena pada saat itu, di kondisi yang lagi terdesak itu, Nabi Isa alaihissalam di balik bukit persembunyiannya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi perlindungan dan membantu mereka keluar dari masalah mereka pada saat itu. Dan Allah menjawab seketika dengan mendatangkan ulat atau cacing kecil atau nagof yang menggerogoti leher semua Ya'juj dan Ma'juj. Dan dengan cara itulah mereka binasa. Ya'juj dan Ma'juj makhluk yang bisa dibilang tak terkalahkan dengan keberingasan mereka, tapi justru dilenyapkan oleh cacing. Cacing kecil menggerogoti mereka, masuk ke dalam tubuh mereka, menghancurkan dari dalam. Cuma karena cacing loh mereka dihabisi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan setelah mereka binasa, daratan di bumi akan dipenuhi oleh bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berbau sangat busuk. Kemudian Allah mendatangkan burung-burung yang memakan bangkai mereka dan menyingkirkan semua jasad Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah menurunkan hujan untuk menyapu semua bau bangkai, sisa-sisa jasad mereka yang ada di tanah hingga membuat bumi kembali netral seperti semula. Dan binasanya Ya'juj dan Ma'juj ini menandakan bahwa kiamat besar, akhir dari segalanya, akhir dari kehidupan manusia akan terjadi. Sangkakala akan ditiup, kiamat terjadi, bumi hancur lebur. Ya aku yakin sih kalian semua khususnya teman-teman yang muslim mungkin udah tahu ya gambaran kiamat seperti apa. Tapi kalau misalnya kita mau bahas juga ya mungkin kita akan bahas sedikit tentang hari kiamat dalam Al-Quran atau hadis, gimana gambaran hari kiamat nanti. Itu pasti serem banget sih. Ya kalau misalnya kalian mau bisa komen di bawah. Wah, sumpah pas riset dan baca tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj ini guys, aku suka merinding sendiri gitu loh. Ya kalau misalnya kita bayangin kita ada di masa-masa itu, nggak kebayang seremnya gimana. Apakah kita tergolong orang yang selamat bersama Nabi Isa alaihissalam, atau kita tergolong orang-orang yang dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj dalam sekelebat mata? Tapi kapan kejadian ini bakal terjadi nggak ada yang tahu ya guys. Apakah ini terjadi di zaman kita, atau ini bakal terjadi berpuluh-puluh tahun kemudian, atau beratus-ratus tahun kemudian. Kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi kita cuma bisa bersiap, membekali diri kita dengan keimanan, cinta kepada Tuhan kita. Karena kalau misalnya kalian udah nonton ya tentang video ini, perang akhir zaman ketika Dajjal datang. Sebelum datangnya Dajjal, kehidupan bumi ini udah serem banget guys. Kita akan kembali ke masa lampau di mana nggak ada listrik dan internet lagi. Bumi ini kekeringan, air minum susah didapatin, air bersih nggak ada, sumber makanan nggak ada, manusia dilanda kekeringan, kelaparan. Semua manusia akan mulai saling menyakiti, saling menghabisi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kejahatan-kejahatan bakal marak terjadi demi bertahan hidup. Dan di masa-masa itu, Dajjal si penipu ulung ini datang membawa solusi, memberikan duniawi yang kita butuhkan pada saat itu. Apalagi yang bisa menyelamatkan kita, kalau bukan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita menjadi manusia yang rela mati untuk menghadap Tuhan, atau kita jadi orang yang
menerima pemberian Dajjal yang kita udah tahu itu penipu, tapi karena kita butuh, terdesak, kita mengabaikan semuanya. Merinding banget loh guys ngebayangin gitu. Bener-bener nggak tahu deh. So, aku mau top pembahasan kalian untuk topik kita hari ini, malam ini. Apakah ada informasi lain tentang Ya'juj dan Ma'juj yang belum kita bahas? Coba komen di bawah. Dan ini video mirror spesial Ramadan pertama, masih ada pembahasan lainnya yang nggak kalah seru dan pastinya menambah wawasan dan ilmu kita, khususnya teman-teman yang muslim yang mungkin belum tahu. Ya, semoga kalian suka. Sampai sini dulu, seperti biasa, klik like-nya kalau misalnya kalian suka, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye guys. Dan untuk lokasi juga berdiri tegak seolah-olah diapit oleh dua Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Tapi ya walau mereka tuh udah mulai menggali tembok tapi yang bangun Raja Zulkarnain itu zaman Nabi Nuh, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad kan belum lahir. Kok bisa Nabi mengatakan itu? Oh iya sih, kan ya cuma iya betul.